Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa jua kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin di dalam hari Lebaran Idul Adha ini. Mari kita gembahkan takbir sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Raya Idul Adha, yakni peristiwa kisahnya antara Nabi Ibrahim dan ananda tercinta Nabi Ismail. Makna Idul Adha itu adalah berserahnya, berkorbannya diri Nabi Ibrahim atas anaknya dan berkorbannya atas diri Nabi Ismail atas hidup dan badan yang diakuinya sebagai hidup dan badan Ismailnya. Berhubung perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka Nabi Ismail dengan rela, dengan ridho mempersembahkan, mengorbankan hidup dan badan ini demi Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta, demi Allah sebagai Tuhan Sang Pemilik hidup dan badan ini. Dengan rela dan ridho, Nabi Ismail mempersembahkan, mengabdikan hidup dan badan yang bukan sebagai miliknya. Inilah makna berkorban itu. Inilah makna Idul Adha itu, yakni penyembelihan, yakni pembaiatan iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sama-sama dibaiat di dalam peristiwa itu. Nabi Ibrahim dibaiat untuk melepaskan apa-apa yang dicintainya, yakni anak, harta. Nabi Ismail mengorbankan hidup dan badannya demi sang kekasih, demi Allah
yakni sebagai perintah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni untuk mengorbankan dirinya kepada Tuhannya. Apakah makna ini semua? Ketika manusia masih erat diri manusianya di hatinya, maka selamanya manusia takkan pernah berjumpa imannya kepada Tuhannya. Akan tetapi selama ini hanyalah kita beriman kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita di dalam hati kita hanya menyaksikan wujud manusia kita sendiri daripada wujud Tuhannya. Selama ini kita hanya menyaksikan kehidupan manusia kita daripada kehidupan Tuhannya yang telah menciptakan kita. Selama ini kita hanya menyaksikan kekuasaan manusia kita daripada menyaksikan kekuasaan Allah yang telah memerankan kita. Selama ini kita hanya menyaksikan daya upaya, kekuatan ikhtiar manusianya di dalam hati kita daripada kita menyaksikan kehendak, daya upaya dan kekuatan Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini di hati kita. Maka itulah yang disebut kita selama ini ingkar kepada Allah. Kita selama ini kufur kepada Allah. Apa buktinya? Allah kita tiadakan di hati kita. Allah tidak hidup di hati kita. Allah tidak berkuasa atas hati kita selama ini. Yang ada, yang hidup, yang berkuasa hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Hanyalah diri kita sendiri. Selamanya Allah akan goib bagi diri kita. Dan bila Allah goib bagi diri kita, selamanya sampai kapanpun kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada yang gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Kenapa kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada yang gaib? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada yang gaib? Sementara yang wujud di dalam hati kita masih hawa nafsu kita lah yang kita pertuhankan daripada mentuhankan yang gaib. Selama ini kita mentuhankan yang wujud di hati kita. Siapakah yang wujud di hati kita? Yang wujud di hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Tentunya yang dipertuhankan selama ini bukan Allah, tapi diri kita selama ini telah mempertuhankan diri selama ini sejak akil baligh tiba hingga setua ini. Jadi muhal bila manusia bisa menyembah kepada Allah. Muhal manusia bisa bertemu kepada Allah. Muhal manusia bisa menghadap kepada Allah. Sementara yang dihadap di dalam hati kita selama ini yang wujud, yakni hawa nafsu kita sendirilah
yang kita hadap selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, maka dari itu tanpa disembelih, tanpa dibaiat, tanpa kita rela dan ridho kembali mempersembahkan kembali hidup dan badan ini kepada yang berhak, yakni disembelihlah hawa nafsu kita, yakni disembelihlah sifat-sifat kebinatangan kita selama ini. Ketika manusia masih memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tidak lebih rendah daripada hayawan di sisi Allah selama ini. Maka dari itu di dalam Idul Adha ini adalah dalam rangka menyembelih hawa nafsu kita sendiri, dalam rangka mengorbankan hawa nafsu kita sendiri, dalam rangka mempersembahkan kembali hidup dan badan ini kepada yang berhak. Maka ketika kita dengan rela dan ridhonya menghadapi baiat, dengan rela dan ridhonya mempersembahkan kembali hidup dan badan ini kepada Allah dalam rangka mati sebelum mati, maka nyatalah takbir itu, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah daripada diriku, maha wujud Allah daripada diriku, maha hidup Allah daripada diriku, maha kuasa Allah daripada diriku, maha berkehendak dan daya upaya Allah daripada diriku. Itulah lambang takbir ketika manusianya rela, ridho kembali kepada Tuhannya. Itulah yang dikatakan iman. Itulah yang dimaksud Islam indallah. Hati datang dengan selamat. Hati datang dengan pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan di hati kita selain Allah. Tiada wujud di hati kita selain Allah. Tiada hidup di hati kita selain Allah. Tiada berkuasa di hati kita selain Allah. Tiada berkehendak di hati kita selain kehendak Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah maha besar dan maha puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengalami Idul Adha, ketika kita datang berkorban, mempersembahkan hidup dan badan ini kepada yang berhak, yakni kepada uripe Allah. Maka setelah itu muncul hari kebangkitan. Setelah disembelih, setelah dibaiat hawa nafsunya, maka muncul hari kebangkitan. Jadi kebangkitan itulah yang dimaksud bangkitnya kesadaran di dalam bertuhan, bangkitnya kesadaran di dalam imannya, yang selama ini mati jiwanya, yang selama ini mati hatinya,
lebih keras, bahkan lebih keras daripada kerasnya batu selama ini. Itulah bahan bakarnya neraka. Kita hijrah dari alam jahanam, hijrah dari alam kegelapan, hijrah dari alam siksaan yang pedih, hijrah kepada jannah, kepada jalan yang terang benderang, kepada siratal mustaqim. Hijrahnya hamba kepada Tuhannya setelah manusianya rela mati demi Tuhannya. Setelah manusianya mati syahid, mati manusianya di dalam menyaksikan Tuhannya yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di hari kemenangan itulah hari tasyrik. Hari makan-makan. Hari perayaan kemenangan umat muslimin. Setelah hari raya Idul Adha. Setelah mengorbankan jiwa dan raganya kepada Allah, maka diharamkan bagi manusia untuk berpuasa 3 hari di dalam setelahnya Idul Adha, yakni hari tasyrik di tanggal 11, 12, dan 13. Kalau hari Idul Adhanya, lebarannya tanggal 20 Juli, maka hari tasyriknya tanggal 21 hari ini, 22 dan 23. Jadi dalam 4 atau 3 hari ini diperbolehkan atau sah untuk menyembelih kurban di dalam 3 hari setelahnya Idul Adha ini. Jadi waktu berkorban masih ada. Inilah yang dimaksud hari tasyrik, hari diharamkan oleh Allah bagi manusia untuk berpuasa. Karena di dalam hari tasyrik inilah perayaan kemenangan manusia setelah berbaiat. Kemenangan manusia setelah dikorbankan hidup dan badannya. Dulu ketika manusia masih berkuasa atas diri manusianya, maka manusianya tinggal di dalam neraka jahanam yang berbahan bakarkan bahan-bahannya, yakni badan-badan manusia yang masih diakui sebagai badan manusianya, dan hidup atau hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hidup yang masih diakui hidup manusianya. Maka semuanya serba fahsya wal munkar, segalanya serba kejelekan, semuanya serba racun, jadi serba najis, makan dan minumnya barang haram. Karena manusianya yang masih merasa berkuasa di dalamnya. Makan dan minumnya masih darah dan nanah kotor. Jadi meskipun kelihatannya kita makan nasi, meskipun kelihatannya kita minum air putih dan kopi, tapi sejatinya di sisi Allah itu ibarat darah busuk dan nanah yang busuk pula. Karena apa? Karena manusia tidak mempertuhankan Tuhannya sebagaimana mestinya di dalam hatinya. Karena manusianya menyerupai Allah daripada menyerupai manusianya. Manusianya menyerupai Sang Khalik daripada menyerupai makhluknya. Manusia menyerupai pencipta daripada menyerupai ciptaan di dalam hatinya.
Itulah maknanya makan dan minumnya dan apapun yang diusahakan semuanya serba najis, serba kotor. Hartanya kotor, makan minumnya kotor, apapun yang diaktivitaskannya, sholatnya kotor, ibadahnya kotor, pekerjaannya kotor, apapun yang tergerak di dalam aktivitas badan ini semuanya serba kotor dan tersesat pulangnya kepada dirinya sendiri daripada pulang kepada Allah. Jadi ketika setelah Idul Adha, setelah hari pengorbanan di mana dikorbankan hidup dan badan manusianya kepada Tuhannya yang dilambangkan oleh baginda Nabi Ismail yang mana rela ridho disembelih dirinya demi perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah, maka dijadikanlah Nabi penggantinya dari yang disembelih itu adalah domba. Maknanya